Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kembali dengan saya. Nah, saya akan menginformasikan terkait dengan surat yang baru kemarin beredar ya, tertanggal 17 Desember tahun 2024, yaitu nomor 14 tahun 2024 tentang review atau revisi ya atau peninjauan ulang aturan Permendikbudristek nomor 44 tahun 2024 tentang profesi, karir, dan penghasilan dosen. Jadi, saya mencoba mengamati surat ini dengan seksama, kemudian memberikan beberapa poin penting yang dapat dipahami mungkin atau yang mungkin bisa kita sharing. Bahwasanya disclaimer dulu, apa yang saya sampaikan di sini berdasarkan dari hasil analisis saya sendiri. Jadi kalau Bapak Ibu punya persepsi yang lain atau punya masukan yang lain, itu saya lebih terbuka untuk menerima kritikan, masukan dari Bapak Ibu ya. Jadi saya mencoba menganalisis surat ini, sepertinya apa sih sebenarnya maksud kenapa tiba-tiba surat Permendikbudristek nomor 44 tahun 2024 yang berhubungan dengan profesi, karir, dan penghasilan dosen itu harus direview ulang dan dievaluasi. Nah, seperti kita ketahui bahwa surat ini itu kan beredar di September ya 2024, kemudian di Oktober itu keluar Kepmendikbudristek nomor 500 tahun 2024, yang mana itu saling berkaitan, di mana beberapa universitas itu juga sudah melakukan sosialisasi, bahkan Mendikbudristek itu sudah menunjuk beberapa universitas itu sebagai pionir untuk pelaksanaan dari kedua kebijakan tersebut. Nah, tetapi per tanggal 17 Desember tahun 2024 itu tiba-tiba keluar nih, muncul ini ya, surat ini yang adanya penundaan implementasi peraturan Menteri Pendidikan. Artinya seperti apa? Jadi ini akan review ulang, akan dievaluasi ulang terkait dengan perkembangan keilmuan pendidikan yang saat ini. Jadi sekali lagi saya tekankan Bapak Ibu, ini berdasarkan hasil analisis saya. Kalau misalnya sesuai, ya alhamdulillah, tidak, Bapak Ibu bisa berkomentar di kolom komentar YouTube saya ataupun Instagram saya. Jadi saya banyak mendapatkan messenger ya, baik di Facebook, di Instagram, terkait dengan aturan ini. Jadi berdasarkan hasil analisis ya terhadap isi surat edaran dari Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia nomor 14 tahun 2024, ada beberapa poin penting yang bisa dapat kita tarik sebagai dasar kenapa kemudian tiba-tiba aturan ini direview dan dievaluasi. Jadi yang pertama itu, apa sih sebenarnya yang melatar belakangi kemudian Menteri Pendidikan Tinggi dan Sains dan Teknologi itu perlu mengevaluasi dan mereview aturan ini gitu. Jadi yang pertama itu ada banyak saran dan masukan. Jadi surat tersebut itu menyebutkan bahwa Permendikbudristek nomor 44 tahun 2024 ini telah mendapatkan banyak saran dan masukan dari para pemangku kepentingan di bidang pendidikan. Nah, jadi sebenarnya awal dari munculnya surat ini tuh sudah menimbulkan banyak keresahan oleh para dosen dan juga universitas-universitas, terutama universitas swasta ya, karena ini yang berkaitan dengan penghasilan dosen. Karena sepertinya sulit untuk akan diaplikasikan, khususnya untuk yang universitas swasta. Kemudian yang kedua itu, ini menunjukkan adanya respon dari pihak-pihak terkait yang mungkin merasa bahwa aturan ini memiliki poin yang perlu diperbaiki, disesuaikan, atau kurang sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Kemudian, proses review dan evaluasi itu yang kedua ya. Jadi evaluasi itu dilakukan untuk sebenarnya memastikan bahwa aturan yang terkait dengan profesi, karir, dan penghasilan dosen itu dapat lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan dari perguruan tinggi. Kemudian, review dan evaluasi itu menjadi mekanisme yang untuk menyempurnakan kebijakan sebelum sepenuhnya diimplementasikan. Jadi, khususnya yang berkaitan dengan penghasilan dosen, itu memang ketika muncul awal aturan ini, banyak dosen yang berharap bahwa dosen itu akan mendapatkan
bayaran ya atau tunjangan yang layak ya. Nah, kemudian yang ketiga itu penundaan implementasi. Nah, penundaan implementasi ini saya menganalisis ada 2 poin di dalamnya. Yang pertama itu penundaan ini itu dilakukan agar tidak ada kebijakan internal yang ditetapkan atau disesuaikan oleh perguruan tinggi sebelum hasil evaluasi ini selesai yang dilakukan oleh pendidikan tinggi sains dan teknologi. Kemudian poin yang kedua itu ini akan menunjukkan bahwa pemerintah itu ingin sebenarnya memastikan kualitas dari peraturan tersebut ya sebelum diberlakukan. Di mana ini guna untuk menghindari potensi masalah administrasi atau implementasi di kemudian hari. Kemudian poin yang keempat itu yang berkaitan dengan fokus pada kepentingan dosen. Nah, salah satu tujuan utamanya itu adalah memastikan bahwa ketentuan mengenai profesi, karir, dan penghasilan dosen itu dapat mendukung pengembangan karir dan kesejahteraan dosen di Indonesia. Nah, ini yang akan menimbulkan pertanyaan, apakah kemudian Kepmendikbudristek nomor 500 itu juga akan kemudian ditunda gitu ya. Padahal setahu saya sudah ada beberapa universitas besar itu sudah dijadikan sebagai pionir yang nanti akan memberikan workshop kepada Bapak Ibu gitu ya. Nah, kemudian saya juga mencoba menganalisis apa sebenarnya alasan yang mendasari Permendikbudristek nomor 44 itu perlu direview dan dievaluasi. Yang pertama itu adalah resistensi atau ketidaksesuaian. Gitu. Jadi ada indikasi bahwa beberapa poin dalam Permendikbudristek nomor 44 tahun 2024 ini mungkin tidak sepenuhnya dapat diterima atau sesuai dengan kondisi di lapangan. Ini jelas ya. Itu tadi seperti yang saya jelaskan bahwa kemungkinan untuk khususnya kampus-kampus swasta itu agak sulit untuk menerapkan ini. Kemudian yang kedua itu ada masukan dari stakeholders, di mana pemerintah itu mendengarkan berbagai masukan dari pimpinan perguruan tinggi, kemudian lembaga layanan pendidikan tinggi, serta pemangku kepentingan lainnya, sehingga kemudian Kepmendikbudristek itu mengambil langkah untuk melakukan penundaan atas implementasi peraturan tersebut. Nah, berikutnya, alasan yang berikutnya itu adalah kebutuhan penyesuaian, di mana dinamika dunia pendidikan tinggi yang cepat itu menuntut kebijakan yang lebih adaptif dan fleksibel. Nah, awal munculnya aturan ini, kita tidak yakin bahwa apakah kemudian nanti dengan munculnya Permendikbudristek nomor 44 ini itu akan mengurangi beban administrasi yang selama ini dirasakan oleh para Bapak Ibu dosen. Kemudian yang keempat itu adalah kualitas implementasi ya, alasan yang keempat itu berkaitan dengan kualitas implementasi. Jadi kenapa dilakukan review? Review itu diperlukan agar kebijakan ini dapat diimplementasikan dengan baik dan tidak menimbulkan konflik kebijakan di internal perguruan tinggi ya gitu, karena nanti pasti sudah akan muncul konflik ini, terutama yang berkaitan dengan baik itu karir maupun penghasilan dosen gitu. Nah, jadi secara keseluruhan kita bisa mengambil kesimpulan bahwa penundaan dan evaluasi ini itu merupakan langkah antisipatif untuk memastikan kebijakan yang berkaitan dengan profesi, karir, dan penghasilan dosen yang dapat berjalan lebih efektif, adil, dan relevan dengan kebutuhan stakeholder di perguruan tinggi. Jadi seperti itu Bapak Ibu, apa yang saya analisis dari isi surat ini, yang mudah-mudahan tepat ya. Kalaupun tidak tepat, Bapak Ibu bisa meninggalkan kolom komentar di kolom komentar saya ya, di Instagram saya, Facebook, ataupun di YouTube saya. Dan bagi Bapak Ibu yang membutuhkan ada e-book dan lain-lain sebagainya, kemudian informasi yang lain yang berkaitan dengan penulisan artikel ilmiah untuk publikasi di jurnal internasional bereputasi yang terindeks Scopus, tentunya kita targetnya adalah yang Q1. Bapak Ibu bisa mengklik link yang ada di deskripsi dari video ini. Terima kasih, sampai ketemu pada video-video berikutnya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.